Ada pertanyaan lucu ke gua, di mana ada yang nanya, gimana caranya biar toko gua lepas kutukan TikTok? Buset, serem banget ya ini ya. Tapi gini, ini ternyata banyak yang ngalamin. Kenapa? Biasanya ini dialamin sama seller yang angkatan 2021. Nah, 2022 ya, TikTok baru mulai ya. Kenapa gue bilang seller awal? Tapi gini, buat kalian yang baru jualan, lu juga harus tahu, biar lu jangan sampai ngalamin. Karena udah dikutuk ini, aduh serem banget deh. Gitu ya. Nah, kutukannya kayak gimana? Jadi gini, kutukannya itu kurang lebih isinya gini, ketika lu jualan, awal-awal tuh kayak diangkat gampang banget dapat traffic gitu. Trafficnya kencang, orderannya banyak gitu kan. Nah, terus tiba-tiba toko lu entah gimana gitu kan, sepi. Udah sepi kayak susah, nggak dapat order. Gitu kan, kayak dikutuk aja gitu. Terus lu ngeliat, nanti ada orang lain jualan barang itu rame. Serem banget kan? Gitu ya. Malah suka ada yang berspekulasi gini, jangan-jangan nanti TikToknya nih ikutan jualin barang lu karena lu udah tahu lu rame. Wah, konspirasinya makin panjang dah. Padahal itu yang gue tahu ya, ada kejadian di platform lain, bukan di sini. Karena materinya penting banget, pastiin lu nonton sampai beres, gitu ya. Lu save juga videonya, dan buat yang baru nonton, pastiin buat lu klik subscribe dan aktifin loncengnya, ya. Oke, jadi yang namanya kutukan TikTok ini, gitu ya. Ini kenapa gue bilang banyak dialami sama seller lama, karena yang lama, ketika masuk, itu tuh kayak gampang banget buat dapat order. Dan mereka kadang nggak sadar, ada beberapa hal yang bikin nggak sadar, dan jangan sampai lu juga nggak sadar hal ini. Yang namanya platform, itu pasti ketika jualan, mereka bakal nge-boost produk yang laku. Bener nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal ya? Iya dong. Karena gini, lu bayangin, lu udah capek-capek, lu bikin platform, ya. Bikin platform tuh ibaratnya kalau kalian nggak ngerti ya itu kayak gimana, kalau offline tuh gini, lu bikin jaringan lu ini, jaringan calo yang siap jualin barang apapun. Enak dong, lu cari supplier. Ya nggak? Ada satu supplier, begitu dia masukin barang, orang laku, seneng dong. Kan lu jaringan calo, ibarat lu dapat komisi tiap penjualan. Nah, terus udah gitu, ada lagi supplier lain. Barangnya, begitu lu coba promosiin, udah lu capek, udah lu keluar-keluar, kagak laku-laku. Menurut lu gimana? Ah, udahlah, nggak usah. Yang ini aja. Bener, pasti kayak gitu dong. Setiap platform tuh pasti boosting yang laku. Nah, terus kalau boosting yang laku, kan logikanya kalau udah laku, laku terus. Bener nggak? Logikanya seperti itu. Nah, ini sama kayak orang yang percaya ada anekdot, muda senang-senang, foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nggak segampang itu, Bang, hidup itu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini loh, yang kadang orang nggak sadar adalah ketika sekarang laku, apakah ada satu barang yang dari zaman 100 tahun lalu sampai sekarang masih laku? Kasih tau gue apa? Kayaknya nggak ada, bener nggak? Ada sih, air minum. Bener nggak? Tapi maksud gue nggak banyak gitu loh satu produk yang lo tuh pasti laku selamanya, itu nggak ada. Nah, satu yang kadang orang nggak sadar adalah produk kalian itu masih tren atau masih market fit atau enggak. Market fit itu apa sih? Market fit itu gini, masih dibutuhkan, masih sesuai sama kebutuhan orang nggak? Contoh gini deh, kita ngomong yang tadi ya gue bilang ya, produk yang pasti laku, air minum, air mineral, laku ya sekarang ya, orang masih beli ya. Sekarang gini, lu bayangin, kalau misalnya pemerintah Indonesia bisa bikin program, bisa bikin apa, di mana air minum kita itu layak minum, kayak di Singapura, gitu ya. Terus lu mau keran dimanapun, lu buka, itu airnya seger. Apakah orang masih mau minum air mineral? Kayaknya belum tentu, bener nggak? Orang air udah bagus, ngapain lagi, gitu kan? Gitu kan, kalaupun ada ya nggak selaku itulah gitu. Kalau lu ke tempat-tempat yang misalnya susah, lu bawa-bawa air. Tapi kalau nggak ya udah bawa tumbler aja gitu. Sesimpel itu kan. Nah, maka dari itu cek dulu produk kalian masih market fit atau nggak. Nah, jangan-jangan produk kalian itu udah nggak market fit. Nah, ini yang kadang nggak disadari banyak seller. Banyak banget nih yang nggak sadar, kayak simpelnya gini. Tapi mereka nggak ini sih, apa nggak sepikiran gitu. Simpelnya gini. Lu waktu tahun 2020, 21, 22 lu jualan masker laku. Sekarang lu jualan masker nggak laku. Terus lu ngotot jualan masker. Salahnya itu bukan salah platformnya. Salahnya adalah kalian yang jual barangnya udah nggak tepat. Coba cek dulu, trennya masih rame atau nggak? Kalau masih rame, berarti masalah lu yang kedua. Persaingan lu sekarang kayak gimana? Apakah lu masih the only one? Wede. Atau lu sekarang udah banyak, apa ya? Udah banyak gadis cantik yang lain yang mencoba memikat pelanggan Anda gitu loh. Ketika itu yang kejadian, kan jadinya kayak, bentar, beli yang lain aja deh. Lebih murah, servisnya lebih bagus, atau apa gitu, bener nggak? Lihat dulu marketnya, lihat dulu kompetitornya. Kalau kompetitor lu makin berat, ya udah wajar dong, lu harus effort. Udah nggak bisa kayak cuma ngandelin bikin konten doang, udah nggak bisa ngandelin organik doang. Jangan-jangan kompetitor kalian tuh, wah mereka bakar duitnya kencang. Ya udah pastilah,
Siapa yang bakar duit itu yang menang, bukan dikutuk kalau menurut gua. Yang ketiga, nah coba cek juga nih, ini juga hal simpel yang kadang orang nggak sadar. Pintu ke toko kalian ketutup apa kagak? Nah ini banyak banget nih yang kejadian. Ketutup tuh gini, contoh, selama ini rame dari afiliat, nggak taunya afiliatnya udah dibajakin kompetitor. Sedih loh kalau gitu. Gitu. Karena ini, gue juga pernah ngalamin. Gue jualan produk, afiliat gue, salah satu top afiliator gue, malah bikin produk serupa. Jualin produk dia, dalam arti, asem deh lu, gitu kan. Tapi ya, namanya juga bisnis, hak-hak mereka dong. Bener nggak? Ya, semua juga bisa ngelakuin kayak gitu. Nah, udah gitu, apakah dari afiliat lu, dari live kalian, dari konten, atau dari mana nih? Biasanya ada 1, 2, 3 hal yang tutup. Bisa juga lihat dari sini, hal teknisnya. Kayak berapa persen, jangan-jangan gini, orang masih lihat, tapi orang nggak beli ke kalian. Itu juga masalah. Gitu. Itu juga masalah yang cukup besar. Gitu. Nah, terus kalau ngalamin kayak gini, gimana ngeceknya? Gua tahu ngecek kayak gini karena kita nggak bisa sendirian. Gitu kan. Kalau kalian mau kerja sama, kita juga punya nih program buat bantu kalian ngecek kayak gitu. Ngerjainnya gimana nanti? Tenang aja. Kita bisa bantu kalian cekin. Nanti soal kerjanya kayak gimana, lu bisa pilih. Apa lo mau kerjain sendiri? Atau lo mau kerjaan sama tim kita? Karena gini, suka ada seller-seller yang gue udah punya tim internal. Ya udah punya tim internal bagus kok. Tim internal lo bisa nggak? Bisa, ya udah. Kalau bisa kita punya program, kita kerjasama dengan konsultan, gitu kan, buat bikin program pendampingan khusus buat digital marketing. Mulai dari Shopee, Shop Tokopedia, TikTok Shop, Facebook Ads, segala macam itu bisa. Gitu kan. Dimana ya kita bakal bantu liatin hal-hal yang lu tuh nggak bisa lihat. Gitu. Karena gini, lu bayangin deh, buat bikin satu online itu besar, sebenarnya kalian butuh kepalanya. Tapi masalahnya nge-hire kepala full time itu mahal banget. Coba deh lu cari head digital marketing. Coba aja buka lokernya. Kalau lu nggak kaget gitu gajinya gede-gede, udah gitu ya apakah itu udah butuh gitu. Nah, dengan lu kerja sama-sama kita itu jauh lebih murah. Gitu, karena bahkan lu dapat kerja dari satu tim dengan lu bayar cuma 1 orang doang gitu. Dan lebih murah dari gaji 1 orang malah. Nah, di program pendampingan, tim kalian yang jalanin, kita yang bakal jadi mentor ininya. Apa tuh namanya? Supervisornya lah. Yang supervisinya ngasih buat strategi dan segala macam, lo yang jalanin. Nah, atau bisa juga kalau lo nggak punya tim, nah kita punya tim buat kerjainnya. Jadi kalian tinggal jadi bosnya doang. Gitu kan. Nah, kasih tahu gua, lo lebih suka yang mana. Oke? Nah, itu kurang lebih hal-hal yang bisa lo lihat kalau toko lo lagi dikutuk. Nah, kalau misalnya nih, dari penjelasan gua, kalian masih ada yang bingung, atau masalah kalian kayak gimana, lo bisa tulis di komen, sespesifik mungkin pertanyaannya. Nanti gue bakal bahas di konten Q&A, lo bisa like kontennya juga, dan jangan lupa buat share ke teman-teman lo yang butuh.